Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa di dalam konten pembinaan iman Hosana. Bersama saya Hani dan rekan saya Felix. Ya, hari ini kita akan membahas tema ayat-ayat cinta. Nah, tapi di sini kita bukan berbicara tentang lagu yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Tapi kita akan berbicara tentang ayat-ayat cinta di dalam kitab Kidung Agung. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Penginjil Hendri. Apa kabar Pak? Baik. Dan juga Bapak Penginjil Ivan. Apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan ya. Silakan Pak Felix. Ya, jemaat sekalian, kita akan mulai langsung dengan pertanyaan yang pertama ya Pak Hendri, Pak Ivan ya. Jadi mengapa kitab Kidung Agung yang katanya berisi tentang kisah cinta yang seakan-akan vulgar dimasukin ke dalam Alkitab gitu, nih apa nggak salah dimasukkan gitu, kok kitab yang berisi seperti kalimat-kalimat yang vulgar kok bisa masuk ke dalam Alkitab itu? Iya, memang kalau kita baca itu ya cukup sensitif mungkin ya bagi beberapa orang membacanya, kok merasa ini kok bahasanya kok bahkan mungkin bahasa negatifnya mesum gitu ya. Tetapi kalau kita mempelajari sebenarnya perdebatan itu tidak terjadi hanya di masa sekarang. Bahkan di masa yang lampau, bapak-bapak gereja itu juga sebenarnya memperdebatkannya. Atau lebih tepatnya para rabi-rabi Yahudi juga memperdebatkan di abad kedua Masehi. Karena mereka juga menganggap mungkin pandangannya sama, ini kok nggak ada kata Allahnya, tapi mereka juga memikirkan bahwa nggak ada kata Tuhannya di kitab itu. Juga isinya kok kalimatnya vulgar, sehingga mereka memperdebatkan. Namun pada akhirnya mereka sepakat, ada satu kesepakatan bahwa ini kitab ini melambangkan suatu kisah atau suatu ungkapan cinta antara Tuhan dan umatnya, dan juga umatnya kepada Tuhan. Nah, mengapa mereka sampai pada akhirnya bisa sampai pada kesepakatan itu? Nah, kalau kita lihat dari tafsiran, ini didasarkan pada kitab Hosea pasal yang ke-1 sampai ke-3. Kemudian juga dari Yeremia 2 ayat 20 sampai pasal yang ke-3 ayat ke-5. Di situ menggambarkan hubungan antara Tuhan dan Israel sebagai suami dan istri. Bahkan kalau kita lihat dari Matius 9 ayat 15, Yesus juga menyebut dirinya sebagai pengantin laki-laki. Jadi rabi-rabi Yahudi ini akhirnya sepakat bahwa kitab ini melambangkan cinta Tuhan kepada orang Israel. Di situ didapati dari Hosea 1 sampai 3, kemudian Yeremia 2 ayat 20 sampai pasal yang ketiga ayat 5. Bahkan kalau kita lihat dari Matius 9 ayat 15, Yesus juga menyebut dirinya sebagai suami dan umatnya, atau sebagai pengantin laki-laki dan umatnya itu ya sebagai pengantin wanita. Yohanes Pembaptis juga menyebut Yesus sebagai pengantin laki-laki di dalam Yohanes 3 ayat 29. Demikian juga Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, di sana juga tertulis bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 juga menyatakan akan adanya perkawinan anak domba dengan pengantin wanita, yaitu Kristus. Pengantin wanita Kristus. Jadi banyak penafsir Kristen juga akhirnya menyetujui kalau kitab ini melambangkan hubungan antara Yesus Kristus sebagai mempelai pria dan gereja atau umat Tuhan sebagai mempelai wanita. Tafsiran inilah yang membuat pada akhirnya kitab Kidung Agung dinilai dapat diterima menjadi bagian dari Alkitab, begitu. Jadi memang bukan cuma Kidung Agung, tapi memang banyak bagian-bagian Alkitab yang menceritakan tentang hubungan atau relasi antara Allah dengan manusia digambarkan melalui hubungan pria dan wanita ya Pak? Iya, betul. Terus Pak, sebenarnya salah atau tidak bahasa vulgar dalam kitab Kidung Agung dan tertulis di dalam Alkitab?
Kalau menurut saya ya memang kalau kita memandangnya sebagai satu kitab dengan kata-katanya saja kita memperhatikan, Ya. dengan kata-kata yang mungkin terkesan mesum segala macam, ya mungkin bisa kita katakan tidak pantas gitu ya, tidak patut gitu ya. Nah, tapi kita melihat kitab ini kan berdasarkan lambang ya antara Allah dengan Israel. Ya. Dan kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan juga bahwa kitab ini bukan tiba-tiba muncul di dalam Alkitab. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama, rabi-rabi sudah bergumul juga seperti kita ya. Ini kok ada bahasa pornonya, kenapa nggak ada kata Allah sebagainya. Mereka sendiri sudah mendoakan ya, saya percaya mendoakan, berdiskusi, dan mereka akhirnya oke, kitab ini tidak apa-apa dipakai untuk mengajar jemaat. Tapi harus dalam penafsiran itu sebagai satu lambang Allah dengan Israel. Lalu tadi juga katakan juga ya oleh Pak Ivan, di zaman yang lebih modern juga bapak-bapak gereja itu menggumulkan lagi, bukan cuma rabi-rabi. Nah, di sana kan kita lihat pada waktu kitab Kidung Agung ini dimasukkan dalam kanon kan bukan berarti asal masuk ya, tapi ada pimpinan Roh Kudus. Kita percaya Allah Roh Kudus itu memimpin bapak-bapak gereja untuk menentukan kitab-kitab mana yang bisa dipakai untuk membangun jemaat, mengajar jemaat mengenai kebenaran-kebenaran tentang Tuhan dan umatnya ya. Nah, karena itulah saya melihat ya, sebenarnya ada kata-kata yang dalam tanda kutip tidak pantas dan lain sebagainya, itu kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda. Bukan kacamata secara literal, tapi secara kiasan, lambang, dan kita harus mengerti itu semua memang dalam konteks suami istri ya. Jadi suami istri, Salomo dan istri-istrinya mengungkapkan cinta kasih demikian yang menurut saya wajar saja. Cuman memang ini tertulis ya dan dibaca gitu. Nah, tapi kan juga nggak sampai gimana sekali juga enggak ya. Tapi memang ada menunjukkan bagian-bagian tubuh. Tapi itu dalam konteks suami istri memang. Jadi kita ya bisa memahami lah ya, suami istri begitulah ya. Tapi lebih penting seperti juga tadi kata Pak Ivan, semua itu melambangkan bagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada, dalam tanda kutip, pasangannya ya, kepada Israel, kepada gereja yang ada di masa kini gitu. Nah, jadi menurut saya seperti itu ya, Bu Hani juga Pak Felix ya. Jadi ada kata-kata memang, tapi kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu, sudut pandang yang berbeda. Tadi Pak Henry bilang menarik kalau menggambarkan jelas Salomo kepada istrinya, kemudian umat manusia juga antara suami kepada istrinya, laki-laki perempuan itu wajar. Ini juga menarik bahwa menunjukkan bahwa sebetulnya memang dalam Alkitab ditekankan bahwa laki-laki dengan wanita ya. Kan tidak ada di sana dikatakan laki-laki memuji laki-laki lain enggak ya? Semua laki-laki memuji pria ya. Laki-laki memuji wanita ya. Jadi artinya memang ditegaskan juga hubungan bahwa pria harus dengan wanita ya Pak. Dengan wanita, betul. Menarik juga bahwa tersirat hal seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kalau memang kita tahu dari zaman bapak-bapak gereja dulu waktu memasukkan kitab ini ke dalam Alkitab pada saat proses kanonisasi, udah banyak sekali perdebatan. Berarti pro dan kontra. Berarti bisa dilihat dari sisi pandang negatif, sisi pandang positif. Betul. Nah, kalau gitu mungkin supaya nggak di antara jemaat nggak ada pro kontra, nggak ada pertentangan, kalau gitu mending nggak usah dibahas, nggak usah dibaca kali Pak ya. Apa bisa berpikir seperti itu Pak? Ya, tetap harus dibaca gitu ya, karena itu bagian dari firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa Kejadian sampai Wahyu adalah bagian dari apa yang diwahyukan Allah. Nah, yang seringkali membuat kitab itu terlihat tidak pantas dibaca atau pantas gitu ya, kan sebagai manusia itu seringkali menilai pantas tidak pantas. Oh, bahasa ini vulgar, harusnya nggak pantas. Nah, itu yang membuat siapa? Ya manusia sendiri. Karena manusia pikirannya sudah diliputi dosa, sehingga Kidung Agung dibaca selalu dengan kacamata dosanya manusia. Jadi otak manusia ini sudah kotor, jadi kalau dibaca begitu langsung pikirannya udah kemana-mana tuh, berfantasi. Nganggapnya ini jorok, ini kotor, harusnya nggak berada di Alkitab. Nah, sedangkan firman Allah berisi kebenaran. Nah, bagaimana kalau kita membacanya tetapi dengan tidak kacamata dosa ya? Intinya kita seperti tadi yang dijelaskan Pak Henry, bahwa kita harus membacanya dengan kacamata kebenaran, dalam arti membacanya dengan cara yang benar, kitab Kidung Agung ya dengan mengerti bahwa
pria di situ, mempelai laki-laki di situ, ya Tuhan itu sendiri, mewakili Tuhan, menggambarkan Tuhan itu sendiri. Dan wanita di situ, mempelai wanita, orang yang dikasihi oleh laki-laki ini, ya itulah umat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau di masa itu tentu bangsa Israel. Nah, kalau kita membaca dengan kacamata yang benar, tidak berpikir yang aneh-aneh, kita justru akan mendapatkan sesuatu yang indah. Keintiman antara Tuhan dan umatnya. Kita akan justru terkagum-kagum ketika membaca kitab Kidung Agung dengan cara yang benar. Karena dengan membaca dengan cara yang benar, kita akan melihat betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Jadi tidak boleh asal membaca, tetapi mari benahi cara membaca kita, pola pikir kita, sehingga dosa itu tidak membuat kita membacanya dengan cara yang salah atau berpikir yang tidak begitu. Saya mungkin menambahkan ya Pak Felix, Bu Hani ya, tadi juga soal pertanyaan yang barusan. Jadi apakah ini diajarkan kepada jemaat, apa dibahas atau tidak? Menurut saya justru harus dibahas ya, supaya jemaat juga mengerti. Jangan-jangan jemaat sendiri tidak mengerti, ini dia anggap kitab porno, kitab mesum. Nah, sehingga memang kita perlu membahasnya. Makanya hari ini kita juga membahasnya ya, supaya ya jemaat yang di rumah membaca kitab Kidung Agung juga tidak salah paham, ini kok porno ya. Nah, justru harus kita bahas supaya kita mengerti kebenarannya dan tidak disalahpahami oleh jemaat Tuhan. Dan bahkan kalau bisa orang-orang tua ya, memang membaca buku atau bertanya kepada hamba Tuhan mungkin soal ayat-ayat dalam Kidung Agung ini, supaya nanti mungkin di rumah anak-anaknya itu pas baca kok porno ya, atau merasa nggak enak perasaannya gara-gara baca Kidung Agung, orang tua juga bisa akhirnya membimbing gitu, mengarahkan, memberitahu bahwa kitab ini sebenarnya maksudnya seperti apa. Dan ya kalau ada perasaan nggak enak, ya jangan dibaca terus-terusan kitab Kidung Agungnya ya, mungkin nanti sudah agak dewasa baru baca begitu. Jadi ya harus malah dibahas ya, supaya jemaat juga memperoleh pengetahuan yang benar, yang baik. Jangan justru disimpan, dimuseumkan, akhirnya nanti malah firman Tuhan itu jadi tidak utuh ya. Karena kita percaya Alkitab dalam kanonnya 66 kitab semua ditulis oleh Allah sendiri, diwahyukan oleh Allah, tentu ada maksudnya yang baik untuk membangun jemaat mengenal Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi memang pikiran manusia sendiri yang kalau melihatnya hanya sepotong-sepotong, satu ayat pilih ayat, lalu kemudian ada muncul seperti kalimat yang vulgar, lalu berpikir vulgar gitu ya, itu yang tidak baik ya. Karena memang harus dengan sudut pandang yang benar ya. Mungkin pada saat mengajak anak-anak baca atau pas mengajarkan, membahas, harus dimulai dulu dengan pemahaman yang utuh ya Pak. Iya, betul. Ya, betul. Memang begitu banyak hal-hal yang baik, yang utuh dari Alkitab yang bisa kita pelajari, bukan hanya dari kitab tertentu, bukan hanya dari perikop tertentu, tapi dari seluruh Alkitab itu memiliki kesatuan yang unik ya Pak. Ya, betul. Ya demikian jemaat, kita sudah membahas bagaimana kitab Kidung Agung bukan suatu kitab yang vulgar, yang tidak perlu dibaca, yang tidak perlu dibahas, tapi merupakan kisah yang menggambarkan begitu cintanya Allah kepada manusia, yang digambarkan sebagai cintanya seorang pria kepada istrinya, seorang suami kepada istri satu-satunya, yang akan membuat kita memahami cinta kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih kepada Pak Henry, Pak Ivan, dan sama-sama kita Bu Hani. Demikian jemaat, sampai jumpa di dalam Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati.